Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan buat kita semuanya. Hai semuanya, perkenalkan saya Jasa Rahma Aulia dengan NIM 250-209-50007 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat matematika diskrit yang dibimbing oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD. Selamat menyaksikan semuanya. Jadi pertama-tama yang saya akan jelaskan itu pengertian dari fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang dimana memiliki pangkat tertinggi dari variabel. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk aljabar dari fungsi kuadrat, yang dimana ada dua soal. Pertamanya itu 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Dan soal yang keduanya itu 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 5. Dan juga nilai yang digunakannya itu yaitu x sama dengan 77 dan x nya sama dengan dalam kurung A dibagi 11 tutup kurung pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, bentuk aljabarnya. Yang pertama itu ada 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Nah, rumus dari fungsi kuadrat itu ya, rumus pada umumnya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dan di sini penjelasan yaitu untuk aljabar soal ini termasuk persamaan kuadrat karena memiliki pangkat yang tertinggi yaitu pangkat 2. Nah, pada soal ini A-nya itu sama dengan 5, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Selanjutnya, nah di sini ada rumus diskriminan. Nah, rumus diskriminan ini yaitu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 dalam kurung A dikali C. Nah, D sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berasal dari B pangkat 2. Nah, baru setelah itu dikurang 4 nya ini sama dengan 5 dan C nya sama dengan 3. Nah, setelah itu 4 dihasilkan dari 2 pangkat 2 dikurang 60. 60 itu dihasilkan dari 4 dikali 5 20 dikali 3 sama dengan 60. Jadi di hasilnya itu 60. Setelah itu minus 56 ini berasal dari 4 dikurang 60 karena 4 dikurang 60 sama dengan min 56. Jadi kesimpulannya karena hasilnya min 56 atau bisa dibilang negatif 56, maka D lebih kecil dibandingkan 0, tidak memiliki akar real dan juga tidak dapat difaktorisasikan. Selanjutnya, nah kita sudah masuk di menentukan nilai dari X. Diketahui X-nya itu sama dengan 77. Setelah itu X sama dengan dalam kurung A dibagi 11 dikurung pangkat 2. Karena A-nya itu sama dengan 77, maka X sama dengan dalam kurung 77 dibagi 11 tutup kurung pangkat 2 sama dengan hasilnya itu 49. Kenapa 49? Karena didapatkan dari
77 dibagi 11. Nah, 77 dibagi 11 kan itu kan menghasilkan 7. 7 itu yang nantinya akan dipangkat 2-kan. Nah, hasilnya menjadi 49 karena 7 pangkat 2 itu 7 dikali 7 sama dengan 49. Selanjutnya kita masuk di substitusi X sama dengan 77. Nah, substitusi yang pertama itu di sini kalian bisa lihat 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Nah, 5 dalam kurung 77 pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung 77 ditambah 3. Nah, setelah itu 5-nya dikasih turun, baru 77 dikali 77 yang nantinya menghasilkan 5.929. Setelah itu ditambahlah menjadi 154. 154 ini dihasilkan dari 77 dikali 2 atau 2 dikali 77. Setelah itu ditambahlah, dikasih turun 3-nya yang nantinya 5-nya lagi ini dikali 5.929 yang nantinya hasilnya 29.645 ditambah 154 dengan 3-nya itu dikasih turun lagi. Setelah itu 29.645 ditambah 154 yang nantinya menghasilkan hasilnya itu 29.799 ditambah 3. Setelah itu total keseluruhannya itu dari substitusi X sama dengan 77 hasilnya 29.802. Selanjutnya kita masuk di substitusi X sama dengan 49. Nah, di sini masih 5x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Tetapi di sini substitusinya sudah berbeda karena yang tadinya 77 sekarang sudah 49. Nah, di sini kalian bisa lihat lagi 5 dalam kurung 49 pangkat 2 ditambah 2 dalam kurung 49 ditambah lagi 3. Setelah itu 5 dikasih turun lagi dalam kurung lagi 2401 ditambah 98 ini dihasilkan dari 2 dikali 49. Nah, ditambah lagi 3. Nah, setelah itu 5 dikali 2401 yang nantinya menghasilkan 12.005 ditambah 98 ditambah 3. Setelah itu 12.005 ditambah 98 yang nantinya menghasilkan 12.103. Nah, dikasih turunlah lagi 3-nya, nantinya menghasilkan 12.106. Selanjutnya kita masuk di bentuk aljabar kedua. Nah, bentuk aljabar kedua itu soalnya 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 5. Nah, di sini semua suku memiliki faktor persekutuan 5 sehingga dapat difaktorkan menjadi sama dengan 5 dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 1. X-nya itu 1 sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi di soal substitusi aljabar kedua. Nah, substitusinya itu masih sama saja. Substitusi X sama dengan 77. Tetapi sudah masuk di soal yang kedua.
Soal kedua ini 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 5. Nah, sama dengan 10 dalam kurung 77 pangkat 2 ditambah 5 dalam kurung lagi 77 ditambah 5. Setelah itu 10 dikasih turun, nantinya 77 pangkat 2 nya itu dikalikan, karena 77 dikali 77 yang akan menghasilkan 5.929. Setelah itu ada 77 dikali 5 atau 5 dikali 77. 5 dikali 77 sama dengan 385. Setelah itu dikasih turunlah lagi 5-nya. Baru kita lanjut di 10 dikali 5.929 yang akan menghasilkan 59.290. Ditambah lagi dikasih turun 385 ditambah 5, itu dikasih turun saja. Setelah itu 59.290 ditambah 385 yang akan menghasilkan 59.675 ditambah 5, dikasih turun lagi 5-nya di situ. Nah, setelah itu terakhir 59.675 ditambah 5 yang terakhir dihasilkan 59.680. Substitusi yang kedua ada substitusi 49. Nah, substitusi 49 ini masih soal yang sama tapi substitusi yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa lihat 10 x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 5. Nah, setelah itu sama dengan 10 dalam kurung 49 karena substitusinya. Dipangkat 2 kan, ditambah 5 dalam kurung 49 ditambah 5. Jadi dalam artian x-nya itu diganti menjadi 49. Nah, setelah itu 10 sama dengan dalam kurung, maksudnya maaf, dalam kurung 2401 ini dihasilkan dari 49 pangkat 2. Nah, setelah itu ditambah 245. 245 ini dihasilkan dari 5 dikali 49 ditambah 5. Nah, setelah itu 10 dikali 2401 yang nantinya menghasilkan 24.010. Baru dilanjutkan 245 ditambah 5 itu dikasih turun. Setelah itu 24.010 ditambah 245 yang menghasilkan 24.255. Baru 5-nya itu dikasih turun lagi, yang nantinya 24.255 ditambah 5 terakhir menghasilkan 24.260. Seperti itu. Jadi itulah tadi penjelasan dari saya terkait fungsi kuadrat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.